Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Gimana kawan-kawan kabarnya? Perkenalkan, nama saya Barudin Akbar. Saya dari Pendidikan Ekonomi kelas 4 A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai BUMN dan BUMD. Nah, perlu teman-teman diketahui gitu ya bahwa apa sih BUMN dan BUMD itu. Nah, mungkin kita langsung aja ke materinya gitu ya. Eh, nah, pengertian dari BUMN dan BUMD. Apa sih BUMN itu? Nah, BUMN ini merujuk gitu ya pada Undang-Undang Dasar Nomor 19 tahun 2003 bahwa BUMN itu adalah sebuah badan usaha yang dimiliki sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara gitu ya teman-teman. Nah, dalam pasal satu regulasi tersebut disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya itu seluruhnya adalah milik negara. Nah, dan selanjutnya adalah BUMD. Apa sih BUMD itu? Nah, BUMD adalah badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah gitu ya. BUMD ini merupakan organisasi gitu yang memiliki status korporat eh, yang independen gitu, yang dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah untuk memiliki kepemilikan prioritas publik gitu. Pada dasarnya eh, Nah, apa sih peran BUMN dan BUMD itu? Ya, pada dasarnya itu BUMN dan BUMD itu memiliki tujuan yang sama gitu ya. Tujuan tersebut adalah mengejar atau mencari keuntungan gitu, memenuhi hajat hidup orang banyak melalui penyediaan barang atau dan jasa. Nah, serta menjadi perintis gitu ya, kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan oleh sektor swasta dan koperasi gitu. Yang berikut adalah bentuk-bentuk BUMN dan BUMD. Nah, yang pertama adalah kereta api gitu ya, perusahaan jawatan terjang. Yang kedua ada Pegadaian, perusahaan umum Perum. Dan yang terakhir ada Telkom Indonesia. Itu perusahaan perseroan atau perseroan. Nah, apa sih jenis-jenis kegiatan usaha BUMS? Nah, yang pertama adalah transportasi umum, penyedia air bersih, pengelola pasar, dan jasa perbankan. Nah, berikut adalah apa sih strength weakness dari kedua perusahaan ini tersebut gitu ya. Jadi kelebihan BUMN ini yang pertama kepemilikannya itu oleh negara gitu ya, dan juga penyediaan layanan publik, dan yang ketiga misi sosial gitu. Nah, untuk kelemahan BUMN tersebut ada tersendiri adalah birokrasi yang kompleks dan dua kurangnya efisiensi, dan tiga rendahnya akuntabilitas, dan perlu dicatat juga gitu ya bahwa ini adalah umumnya kelebihan dan kelemahan BUMN. Ada BUMN yang berhasil mengatasi kelemahan ini dan menjadi akses sukses gitu ya, sementara yang lain mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar. Nah, kalau BUMD itu kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya keterkaitan pada pembangunan daerah, dan juga dukungan pemerintah daerah, dan tiga pembangunan lokal dan keberlanjutan. Dan untuk kekurangannya itu sendiri ketergantungan gitu ya pemerintah daerah, kurangnya profesionalisme dan risiko politik, dan apa ya, setiap BUMD itu memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda gitu tergantung pada konteks lokalnya gitu. Oleh karena itu penting juga gitu ya bagi BUMD untuk memiliki manajemen yang kompeten, tata kelola yang baik, dan strategi bisnis yang jelas gitu ya guna menghadapi atau mengatasi kekurangan dan memanfaatkan kelebihannya gitu ya. Mungkin cukup sekian materi dari BUMN dan BUMD. Selanjutnya adalah materi mengenai BUMS gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Di sini saya akan membahas mengenai BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Nah, pengertian dari BUMS ini adalah uh, BUMS ini adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Swasta yang seluruh modal dan pengelolaannya itu dilakukan oleh masyarakat itu swasta atau non pemerintah, baik secara perseroan atau per kelompok dengan tujuan yang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, apa sih perbedaan BUMS dan perusahaan swasta itu? Yang pertama itu kepemilikannya itu. BUMS dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah negara gitu ya. Yang kedua ada tujuan. BUMS memiliki tujuan yang melibatkan layanan publik gitu ya, layanan masyarakat, sama hal seperti halnya dengan BUMN. Nah, yang ketiga tata kelola. BUMS tunduk pada regulasi dan pengawasan pemerintah dalam hal pengambilan keputusan strategis gitu ya. Yang keempat sifat operasional. Nah,
BUMS itu sering bertanggung jawab gitu atas penyediaan layanan publik. Dan yang kelima, sumber daya dan pembiayaan. BUMS dapat mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah gitu, akses ke sumber daya yang lebih besar. Dan perlu dicatat juga gitu ya bahwa ini adalah perbedaan umum antara BUMN dan perusahaan swasta. Tapi ada juga variasi di dalamnya gitu. Misalnya ada perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah tetapi dioperasikan dengan prinsip-prinsip manajemen swasta gitu ya. Atau ada perusahaan swasta yang memang memiliki tanggung jawab sosial yang kuat gitu. Selanjutnya peran BUMN dalam perekonomian Indonesia gitu. Nah, BUMS itu memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara gitu ya. Berikut ada beberapa peran gitu dalam BUMS dalam perekonomian negara. Yang pertama itu penyediaan layanan publik. BUMS juga sering bertanggung jawab gitu atas penyediaan layanan publik gitu, seperti listrik, air, transportasi, dan komunikasi atau infrastruktur. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. BUMS juga dapat gitu ya berperan dalam pembangunan infrastruktur gitu yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, penyediaan pekerjaan. BUMS juga menjadi sumber gitu ya lapangan kerja bagi masyarakat yang memang mereka dapat menciptakan peluang kerja yang penting gitu dalam sektor-sektor yang strategis dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, dukungan terhadap sektor ekonomi gitu ya. BUMS juga dapat memberi dukungan dan stimulus bagi sektor ekonomi tertentu, misalnya melalui investasi dalam penelitian dan pengembangan. Dan yang kelima, pendapatan negara. BUMS juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan gitu ya, terhadap pendapatan dengan melalui pembayaran dividen, pajak dan kontribusi lainnya gitu untuk kepada pemerintah gitu. Selain peran utama, BUMS juga memiliki peran sebagai katalisator ekonomi gitu, mendorong pertumbuhan regional dan sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk memenuhi sumber daya alam, keuangan dan institusi tertentu. Namun penting ide untuk dicatat bahwa BUMS juga dapat menghadapi tantangan seperti birokrasi kompleks, kurangnya visi, sama seperti halnya yang tadi saya sudah jelaskan di BUMN itu sendiri gitu. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk badan BUMN ini gitu. Yang pertama, badan usaha firma, badan usaha perserorongan, persekutuan komanditer, perserorongan terbuka. Nah, apa sih kelebihan dan kelemahan BUMS ini? Kelebihannya itu sendiri, yang pertama, kepemilikannya itu oleh negara gitu. BUMS juga dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah negara gitu ya. Yang kedua, penyediaan layanan publik. Nah, BUMS juga sering gitu ya bertanggung jawab dalam penyediaan layanan publik yang penting bagi masyarakat gitu. Seperti listrik, air, transportasi, telekomunikasi gitu. Yang ketiga, misi sosial. Nah, untuk kelemahannya itu sendiri, BUMS ini yang pertama sama seperti halnya BUMN, pertama birokrasi yang kompleks, kurang efisiensi, rendahnya akuntabilitas, risiko politik. Perlu diingat juga gitu ya bahwa kelebihan dan kelemahan BUMS juga dapat beragam tergantung pada konteks dan kualitas manajemen gitu. BUMS juga yang kalau dengan baik memiliki tata kelola yang transparan gitu ya, dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang berhasil gitu dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Nah, berikut adalah jenis-jenis kegiatan BUMS ini. Yang pertama, badan usaha ekstraktif, badan usaha industri, badan usaha agraris, badan usaha perdagangan, dan lagi badan usaha jasa. Nah, untuk studi kelayakannya itu sendiri ada berbagai komponen gitu, yang pengertian, manfaat, tahapan, dan komponen dan aspek. Nah, mungkin cukup sekiannya pemaparan dari BUMS itu sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.